Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dimanapun saudara berada. Terutama yang pada hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kita di rumah untuk mengikuti siaran ibadah secara online. Pada hari ini di kebaktian Minggu tanggal 29 Maret 2020. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat kita mengikuti ibadah secara online ini membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga. Selama masa social distancing ini seluruh ibadah akan dilayani oleh tim hamba Tuhan gereja kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku hamba Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah pada hari ini di rumah. Saudara harap melakukan ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh, yang terarah kepada Tuhan. Saudara dapat menyiapkan diri saudara dengan sikap hormat, dengan sikap yang benar. Berkumpul bersama-sama dengan keluarga, mengambil tempat duduk, mungkin di ruang keluarga yang saudara pilih lebih nyaman. Saudara dapat membawa Alkitab dan mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ibadah tidak selalu harus di ruang gedung gereja. Tapi pada saat kita berkumpul, firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikuti panduan liturgi ibadah yang disiapkan oleh gereja melalui video online. Seperti diingatkan kepada kita bahwa ketika kita datang beribadah, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Baik saudara, kita berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Teduhkan hati saudara sekalian. Mari kita beberapa saat ini kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu doa teduh pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Dengan tenang untuk datang beribadah dan menyembah Dia. Mari kita bersaat teduh. Ibadah pada hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita diizinkan oleh Tuhan berkumpul di tempat ini, mengadakan ibadah bersama dengan keluarga, kita tahu bahwa keadaan di luar sana tidak aman. Kita harus datang kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Baiklah, setiap kita berseru kepada Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan penyelamatku. Kami ingin memuji Engkau seumur hidup kami. Mari kita menaikkan pujian. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan di atas segala-galanya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan penolong kami, Tuhan kekuatan kami, dan Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam kondisi saat ini ya Tuhan. Dalam keberadaan kami masing-masing, Tuhan kami membutuhkan Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan seorang diri. Kami tidak kuat untuk menanggung setiap pergumulan-pergumulan yang ada tanpa Tuhan di sisi kami. Kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin memuji namamu yang kudus itu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, kami percaya ya Tuhan, melalui ibadah ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, puji-pujian yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan akan memberikan kekuatan dan topangan kepada setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari ke depan. Tuhan, terimalah akan setiap persembahan, ibadah, pujian dari anak-anak-Mu dimanapun berada, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau disenangkan akan setiap hati yang datang rindu mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa dan memanjatkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita memiliki satu pengakuan iman, yaitu pengakuan iman rasuli. Marilah di tempat kita ini, di rumah kita masing-masing, kita mengucapkannya kembali bersama-sama sebagai bentuk kita boleh dikuatkan dan menyegarkan iman percaya kita kembali. Mari dengan sikap hormat kita datang mengakui seperti demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah menyangka kalau hari ini semua kita berada di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita beribadah. Kita tidak lagi leluasa untuk kita mengadakan ibadah. Tapi kita percaya bahwa Allah itu adalah tempat kekuatan kita. Dan kita percaya juga bahwa firman Tuhan yang hidup juga akan memberikan topangan kekuatan bagi saudara sekalian di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif ini. Mari saya ingin mengajak saudara sekalian di rumah untuk membuka Alkitab saudara masing-masing. Kita akan membacakan bagian Alkitab dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Silakan saudara membuka Alkitab Mazmur 27 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Judul perikop di situ adalah aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, nantikanlah Tuhan. Karena Tuhanlah tempat kita berlindung, tidak ada yang lain.
Yesus itulah gunung batu hidup kita di dunia. Mari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Di dalam badai topan kita tidak takut. Mari bersama naikkan pujian ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Benar saudara sekalian, Yesuslah tempat perlindungan kita. Mari tidak menyerah tapi maju bersama Tuhan. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali-kali katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Katakan lagi, tempat berlindung yang teguh. Amin ya saudara sekalian. Tidak perlu takut menghadapi segala badai topan, karena Tuhan satu-satunya tempat kita bisa berharap dan berlindung. Biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak tentram ini, kita memohon Tuhan sendirilah memberikan keteduhan dan ketenangan dalam hidup kita masing-masing dalam hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Kita tahu Bapa, kita tidak pernah tidur. Bapa itu akan terus memeliharakan kehidupan kita. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini melalui hambanya Gembala Sidang Bapak Pendeta Francis Lai. Kita yakin percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kita. Tuhan janjikan bahwa Bapa sendirilah yang akan memeliharakan kehidupan kami ke depan. Mari kita teduhkan hati, siapkan diri untuk menerima firman Tuhan yang hidup itu. Mari naikkan pujian ini. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku.
Mari saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam situasi kondisi saat ini, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hati kami, walaupun kami tidak beribadah di gereja-Mu Tuhan, tapi kami bersyukur. Kami bawa hati kami di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga di rumah. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Bila firman-Mu berbicara kepada kami di tengah situasi kondisi saat ini yang membuat kami khawatir, takut dan cemas. Bila firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi harapan kami Tuhan di dalam hidup kami, di dalam situasi saat ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan berkati pakailah hamba-Mu ini. Sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara tidak terbayang dan tidak terduga saat ini kita mengalami satu kondisi dan situasi saat ini. Pada tahun lalu, tahun 2019, tidak ada yang menduga akan adanya wabah virus corona COVID-19. Kalau kita melihat mulai dari Wuhan, China, pada awal tahun 2020, tapi saat ini virus corona COVID-19 sudah menjangkiti 200 negara di dunia ini. Virus yang tak mengenal suku, bangsa, warna kulit, tidak mengenal profesi. Apakah saudara pejabat? Apakah saudara saat ini owner dari pemilik perusahaan, direktur, guru, pekerja, dokter, bahkan para hamba Tuhan pendeta tak luput dari wabah ini. Virus yang ada di mana-mana, ada di sekitar kita, dan kepada siapa? Virus yang tidak nampak, tidak kelihatan, tapi ada pengaruhnya yang sangat besar. Tular menularkan, dan virus corona lebih parah dari SARS. Saudara, kita melihat data yang ada. Sudah belasan ribu orang yang meninggal. Dan saat ini, dunia tergoncang, orang-orang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dan juga ketakutan. Dengan adanya virus ini maka ada sikap tindakan yang diambil, yang kita tahu mulai dari kita tidak bersalam-salaman, kita memakai cara begini, atau cara angkat tangan. Lalu dihimbau kita banyak cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker. Sehingga masker sampai hari ini diburu banyak orang. Saudara, kalau kita pun ketemu dengan seseorang, sahabat kita, kerabat kita, ada jarak 1-2 meter. Walaupun itu famili kita, keluarga kita, sahabat baik kita. Yang dulu kalau kita ketemu, kita bisa cipika-cipiki. Kita bersalaman dengan hangat, dengan penuh kasih mesra. Kita mengatakan, say hello, apa kabar? Tapi sekarang saudara,
tidak ada lagi. Banyak negara yang sudah melakukan lockdown untuk mencegah wabah virus ini lebih luas lagi. Oh, cepat sekali perubahan yang terjadi di seluruh dunia ini. Saudara, Indonesia termasuk negara yang rawan dan rentan akan wabah virus ini. Khususnya Jakarta, di mana saat ini kita tinggal. Wabah virus corona ini membawa dampak akibat-akibatnya. Kita tahu perekonomian merosot tajam, saham anjlok, mal-mal saat ini sepi pengunjung. Para pedagang, khususnya pedagang-pedagang kecil pun kena imbasnya. Dan kita merasa takut, saudara, kalau kita mau jajan, kita nggak bisa beli bakso sembarangan, beli siomay, kita makan sate di kaki lima. Ada rasa ketakutan, kecemasan. Dulu kita suka mengajak orang, ayo kita ngopi. Tapi sudah tidak terdengar sekarang ini. Saudara-saudara, sekarang ini kita mau ketemu orang saja dihindari. Tidak bisa kita saling mengunjungi keluarga, teman, dan sebagainya. Sebelum ada wabah virus corona COVID-19, mungkin kita seminggu sekali kita bisa menengok orang tua kita, keluarga kita di tempat yang lain. Tapi sekarang hanya via telepon saja atau WA. Oleh karena itu, kita mengetahui pemerintah menerapkan social dan physical distancing, yaitu untuk melawan corona. Sebelum ada wabah ini, saudara, kita bisa kumpul begitu akrab, makan-makan, ketemu, salaman hangat, dan sebagainya. Dan juga banyak pernikahan-pernikahan yang dibatalkan dan diundur waktunya. Mungkin juga pada tahun lalu kita punya rencana-rencana pada tahun ini, kita mau bepergian ke luar negeri, kita mau jalan-jalan, tapi sekarang semua di-cancel, termasuk ibadah-ibadah keagamaan. Tak terkecuali gereja-gereja tidak ada ibadah, baik kebaktian umum, persekutuan-persekutuan komisi, kegiatan-kegiatan program gereja, semuanya di-cancel, ditiadakan. Dan sebagai gantinya, saudara, hampir di seluruh gereja melakukan kebaktian-kebaktian live streaming atau rekaman kebaktian yang sebelumnya kita nggak pernah kepikir pada tahun yang lalu. Tapi realitanya kita hadapi saat ini. Saudara yang terkasih, minggu lalu tanggal 22 Maret, saya bersama dengan keluarga, istri dan putri saya menangis. Saudara, selama menjadi orang Kristen dan selama pelayanan saya 26 tahun ini, tidak pernah ada di dalam situasi kondisi seperti ini. Di dalam semingguan ini, saudara, saya merasa hati sedih sekali, hati terenjung. Gereja yang biasanya banyak kegiatan, apalagi kalau kita melihat hari Minggu gereja begitu ramai.
Dan hari biasanya pun pada jam-jam kantor ada saja jemaat Tuhan yang datang. Malamnya ada aktivitas, ada rapat, ada komsel. Tapi sekarang sunyi senyap. Hanya ada seorang security yang menjaga. Saudara, kita nggak tahu kapan ini berakhir. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, tidak ada yang tahu. Dan saat ini semua kita khawatir, cemas, bingung, dan takut di dalam menghadapi situasi, kondisi seperti ini. Tapi di dalam kondisi ini saudara, di dalam situasi kondisi ini, yang dialami oleh hampir seluruh dunia dan juga termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menyerukan untuk semua masyarakat menjalankan social distancing. Yaitu apa saudara? Untuk diam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga ibadah di rumah. Ini maksudnya saudara untuk kebaikan kita dan juga masyarakat pada umumnya. Supaya kita bisa memutus mata rantai dari virus corona COVID-19. Supaya tidak banyak korban-korban yang jatuh, yang tertular atau yang menularkan. Saudara, sejak adanya virus corona COVID-19, makin hari kita mungkin makin khawatir. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Dan bagaimana masa depan keluarga saya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, keadaan kondisi seperti ini tidak bisa kita hindari. Dan kita bingung harus bagaimana. Di dalam kondisi ini saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Pagi hari ini saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, di dalam kondisi seperti ini, mengingatkan untuk kita merendahkan diri. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Artinya, mengingatkan kita, jangan sombong. Di dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara, dengan apa yang kita lihat di dalam kondisi yang mencekam ini, di dalam dunia ini, tentunya ada hikmah di balik dengan musibah ini. Oh, rupanya kita sadar, saudara, hidup kita ini terbatas adanya. Siapapun kita seorang pejabat, seorang bos dari perusahaan, atau kita seorang profesional, itu tidak bisa menjamin hidup kita. Dan apapun yang kita miliki bisa saja sekejap lenyap, saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Saudara, inilah yang mengingatkan kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari hidup kita terbatas adanya. Saudara, apapun yang kita miliki saat ini, kita nggak tahu ini akan berakhir kapan. Oleh karena itu kita terus berdoa. Dan kalau ini Tuhan memberikan kita kesempatan, ini akan berlalu. Mari saudara kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyadari, oh Tuhan, hidup saya terbatas adanya. Apapun yang saya miliki itu tidak bisa menjamin hidup saya ke depan. Dan hanya Tuhanlah yang memberikan kita jaminan yang kekal. Yang kedua, saudara, dengan adanya musibah seperti ini, yang kedua, mengingatkan kita itu jangan khawatir akan hari esok. Saya ingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Di dalam khotbah bukit, Yesus mengatakan apa saudara? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara, tentu di dalam situasi kondisi seperti ini wajar saja kita bisa khawatir, cemas. Tapi kekhawatiran itu jangan membuat kita itu menjadi lemah iman. Seakan tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara, ingatlah janji dari kebenaran firman Tuhan. Percayalah Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Kalau kita melihat di dalam konteks Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Di sini Yesus memberikan dua contoh, yaitu burung, saudara. Burung Tuhan pelihara, dia tidak pernah memikirkan untuk menimbun barang, memikirkan hari esoknya. Tapi tetap Tuhan pelihara. Saudara, kita jauh lebih daripada burung-burung. Kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan di sini Tuhan Yesus juga memberikan bunga bakung yang dikatakan, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30, saudara. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Oh, luar biasa, saudara. Bunga bakung yang dikatakan yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan mendanani begitu indahnya. Saudara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Marilah saudara kita berdiri teguh, jangan goyah. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita di tengah kesulitan hidup yang kita alami. Bersabarlah, suatu saat kita akan melihat karya Allah
yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Di dalam situasi musibah saat ini, yang ketiga apa, saudara? Mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Mengingatkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, mengandalkan Tuhan di dalam situasi kondisi seperti ini, biarlah saudara, saya mengajak saudara untuk mengandalkan Tuhan. Artinya saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dunia ini tidak ada rasa aman. Saudara mau pergi kemana saja. Saat ini saudara berani pergi ke Amerika, ke Korea Selatan, ke China. Apalagi ke Italia. Tidak ada rasa aman, saudara. Tapi di dalam Yeremia pasal yang 17:7 dan 8 mengingatkan kita untuk mengandalkan Tuhan, untuk berharap padanya yang menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada jaminan di dalam dunia ini. Hanya Tuhan tempat pelindungan kita. Harapan kita. Oleh karena itu saudara, mari andalkanlah Tuhan. Berpegang pada tangannya yang menuntun hidup kita. Saudara yang terkasih, tetaplah percaya penuh pada pemeliharaan Allah. Percayalah umat pilihan Allah tidak akan pernah kehilangan kasih-Nya. Dan yang telah terbukti dari kasih Kristus yang rela mati bagi kita. Dikatakan ketika kita masih berdosa, terlebih lagi setelah kita menjadi anak-anak-Nya. Saudara, pada hari ini saat seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan hidup, mari saudara, jangan berputus asa. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan ketika kita ada di dalam bahaya bayang-bayang maut sekalipun, kasih-Nya tak terpisahkan dari kita. Janganlah pandangan kita hanyalah terfokus pada dunia dan kehidupan kita yang fana ini. Sebaiknya arahkan hati kita pada janji Tuhan, pengharapan, dan kemuliaan-Nya. Amin saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Saudara, pesan saya di akhir khotbah saya, di dalam saat ini, mari kita terus dukung pemerintah di dalam melakukan social distancing, yaitu sementara waktu saudara diam di rumah. Jangan keluar kalau tidak perlu sekali. Jaga kesehatan, dan yang paling penting berdoa, berharap pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama di dalam pokok doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, hari ini kami sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu berbicara kepada kami untuk mengingatkan,
untuk menegur kami. Mungkin selama ini kami terlena ya Tuhan. Mungkin kami merasa kami sudah kuat. Kami tidak perlu Engkau ya Tuhan. Tapi sebetulnya ketika kami ada di dalam situasi kondisi ini, kami lemah sekali. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu kami, tolonglah kami. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sekarang ini sedang berupaya dengan keras untuk mengatasi wabah virus corona COVID-19 ini. Berikan hikmat bijaksana kepada Presiden Jokowi, para menteri yang ada, untuk semua para wakil-wakil rakyat, untuk para pejabat-pejabat di daerah-daerah. Tuhan berikan berkat hikmat. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Walaupun situasi kondisi ini mereka tidak bisa beribadah, tapi kiranya mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan, bersama dengan keluarga di rumah. Mereka mau beribadah, membaca firman-Mu, berdoa. Ada satu persekutuan yang akrab ya Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada mereka, supaya mereka boleh saling bertumbuh. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan GKK Kosambi Baru ini. Selama 2 minggu ini kami tidak ada ibadah ya Tuhan. Tapi Tuhan pelihara iman jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kesetiaan, berikan kesehatan ya Tuhan. Kami nyerahkan dalam tangan kasih Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada liturgos. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam hari-hari ke depan. Pada kesempatan ini, dalam ibadah keluarga ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap dapat memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gerejanya di tempat ini. Saudara, telah diinfokan bagi kita ada beberapa cara untuk mengumpulkan persembahan keluarga kita masing-masing saat beribadah di rumah. Jemaat dapat menentukan bagaimana cara mempersembahkan persembahan saudara. Yang pertama, melalui cara ditransfer ke rekening GKKK Kosambi Baru dengan akun BCA 59311211112 dan rekening pembangunan janji imam BCA 59307090010 atas nama GKKK KB. Atau pilihan yang kedua, saudara di keluarga masing-masing dapat menyiapkan apakah itu celengan atau kantong atau amplop besar. Di setiap anggota dapat memasukkan persembahan saat ibadah keluarga berlangsung. Kemudian menyimpannya di rumah, dan saat situasi sudah kondusif maka persembahan keluarga saudara dapat dibawa ke gereja, dipersembahkan untuk rumah Tuhan. Atau yang ketiga, dengan cara saudara dapat membawa persembahan ke kantor gereja dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan warna hijau atau warna orange dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di kantor gereja dalam jam operasional dari hari Selasa sampai hari Minggu pukul 8 sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Dan gereja juga menyampaikan ucapan terima kasih atas semua persembahan yang telah masuk melalui rekening gereja pada ibadah online minggu yang lalu,
dan telah diterima oleh Bendahara Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Persembahan yang saudara kirimkan ini semua untuk mendukung agar operasional gereja dan pemeliharaan rumah Tuhan dan juga tanggung jawab pelunasan pinjaman yang masih berlangsung dapat digunakan. Kiranya jemaat sekalian di rumah masing-masing dapat terus berdoa dan mendukung pekerjaan Tuhan di gerejanya di GKKK Kosambi Baru agar dapat terus berjalan. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian bersama dengan keluarga. Nah, pada ibadah keluarga hari ini, mari kita juga datang mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang telah kita siapkan. Dengan satu pujian, bahwa pujian ini mengingatkan kita tidak tahu hari depan kita. Hari esok seperti apa. Tapi kita percaya, kita mengerti jalan hidup kita ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Oleh karenanya jangan khawatir, serahkanlah segala pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Mari bersama kita dengan ucapan syukur mempersembahkan persembahan kita masing-masing. Hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan di depan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk terus beriman dan berharap kepada Tuhan, meyakini bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk terus percaya dan memegang tangan Engkau yang kuat itu ya Tuhan.
Karena hidup kami ini adalah pemberian-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekalipun pada saatnya kami harus melewati masa kekelaman itu Tuhan. Tetapi Engkau berkata, gadamu dan tongkat-Mu itu akan menghibur kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa hari depan kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan. Sekeluarga kami dimanapun kami berada, jemaat-Mu Engkau jaga, Engkau lindungi ya Tuhan. Berikan kesehatan dan berikan kepada kami penghidupan untuk kami tetap boleh menjalaninya bersama-sama dengan keluarga kami. Dan hari ini ketika kami mempersembahkan bentuk uang persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu kepada kami, biarlah Engkau menerimanya dengan hati yang penuh sukacita, karena kami memberikannya dari apa yang Tuhan sudah berikan dan berkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau sendiri boleh memakai persembahan yang telah dikumpulkan ini untuk menjadi berkat bagi pekabaran Injil dan bagi gereja Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber berkat itu, kami berdoa dan memanjatkan syukur. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan pujian doksologi, dan berkat akan kita terima melalui hambanya Bapak Pendeta Francis Lai. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari saudara terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah situasi kondisi saat ini. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, seteduh. Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk saudara-saudara. Ada informasi berakhirnya masa jabatan Majelis GKK Kosambi Baru untuk masa periode 2018 sampai 2020. Sehubungan dengan akan berakhirnya pelayanan kemajelisan periode 2018 sampai 2020 pada tanggal 11 Agustus 2020, maka Majelis Jemaat akan melaksanakan proses pemilihan majelis periode 2020 sampai 2022. Adapun jadwal dan tahapan pemilihan majelis akan diinformasikan lebih lanjut di waktu mendatang. Kiranya jemaat dapat mendoakan
agar proses pemilihan majelis ini dapat berlangsung dengan baik. Adapun panitia pemilihan majelis periode 2020 sampai 2022 adalah Ketua Saudara Titan Pramudia, anggota Saudara Robben Ceniago, Saudari Erning, Pendeta Francis Lai, Pendeta Samuel Manaransa, dan penginjil Yenti Lai. Saudara, untuk ibadah minggu depan akan tetap diadakan ibadah secara online sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan. Bila ada perubahan, gereja akan menginformasikan, mewatakan kepada saudara melalui WA anggota Jemaat Kalam Kudus. Baik saudara, selamat bersekutu bersama dengan keluarga dan jangan kemana-mana. Tuhan memberkati.